warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Rahayu, NIM 1705520118. Saya mahasiswa akuntansi dari kampus Universitas di Kubang, Unisbank Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah audit bank, yaitu tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03 Tahun 2017, yaitu mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Baik, saya akan membahas satu persatu dari poin-poinnya. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud yang pertama adalah bank. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang kedua ini adalah lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya atau disingkat dengan LPS. Lembaga ini dimaksud dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi undang-undang. Lalu yang ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Yang nomor 4 adalah bank sistemik, adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, dan kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank atau serta jasa keuangan baik secara operasional maupun finansial jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Yang kelima adalah bank penerima, adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal. Yang nomor 6 adalah pemegang saham pengendali. Bagi bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum orang perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Nomor 7, direksi adalah bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dengan UU Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Lalu bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan
kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang kedelapan adalah Dewan Komisaris, yaitu bagi bank berbentuk badan hukum perseroan adalah Dewan Komisaris sebagaimana UU nomor 40 tentang tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu bagi bank yang badan hukum perusahaan umum daerah atau adalah Dewan Pengawas sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lalu bagi bank yang berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sesuai dengan UU nomor 25 tahun 92. Yang kesembilan adalah giro wajib minimum, yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Selanjutnya adalah pasal 2. Pasal 2 ini ada status pengawasan bank ditetapkan oleh OJK. Lalu status pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama tadi terdiri dari pengawasan normal, intensif, dan khusus. Lalu dalam pasal yang ketiga, bank dalam pengawasan intensif ditetapkan OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Lalu yang kedua, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sesuai ayat 1 tadi jika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Yang pertama adalah rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMN sama dengan atau lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KAPPM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi. Lalu rasio modal inti atau Tier 1 kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Lalu rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank, namun berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar. Lalu ada rasio kredit bermasalah secara neto atau non-performing loan atau NPL net atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Lalu ada tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5. Lalu ada tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Selanjutnya adalah pasal 4. Pasal 4 ini berisi dari yang pertama, bank dalam pengawasan intensif sesuai pasal 3 ditetapkan. Pasal 3 yang ditetapkan OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Lalu yang kedua ini jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana pada ayat 1 dapat diperpanjang OJK paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama adalah rasio kredit bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau pembiayaan dan penyelesaian bersifat kompleks. Lalu tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau 5 dan atau tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau tata kelola 5. Yang ketiga adalah perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sesuai dengan ayat 2 tadi disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Lalu dalam pasal 5 ini, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif.
atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha ini memenuhi kriteria di bawah selanjutnya. Yang pertama, rasio KPPM kurang dari 8%, lalu rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan. Untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian OJK. 1. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar. Yang kedua, bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, bank ditetapkan OJK dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2, yaitu bank selain bank sistemik. Bagian ke-1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan yang signifikan. Dalam pasal 6, poin pertama adalah dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Lalu poin yang kedua adalah tata cara penyampaian rencana, tindak atau action plan dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak sebagaimana pada ayat 1 mengacu pada ketentuan OJK. Mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pada bagian kedua ini, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Dalam pasal 7, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 3. Yang kedua, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai yang pertama, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sesuai pasal 3. Selanjutnya, penetapan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sesuai dengan pasal 4 ayat 2 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Lalu dalam pasal 8 ini, yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan ini yaitu yang pertama, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank selain bank sistemik dengan modal bank selain bank sistemik. Selanjutnya, membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dibersamakan dengan itu kepada anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah atau imbalan kepada pihak yang terkait. Lalu, tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap. Lalu tidak melakukan atau menunda distribusi laba, lalu memperkuat atau menambahi modal bank selain bank sistemik, termasuk melalui setoran modal, lalu tidak melakukan transaksi dengan pihak terkait yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru, tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, atau penyediaan dana baru, lalu menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank atau pihak lain, lalu tidak melakukan ekspansi jaringan kantor, lalu tidak melakukan kegiatan usaha tertentu, lalu menutup jaringan kantor bank selain bank sistemik, lalu tidak melakukan transaksi antar bank,
lalu melakukan penggabungan atau merger atau peleburan konsolidasi dengan bank lain, lalu mengganti direksi atau dewan komisaris bank selain bank sistemik, lalu menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank selain bank sistemik kepada pihak lain. Menjual bank selain bank sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank, lalu menempatkan pengelolaan statutar, lalu tindakan pengawasan lain. Dalam pasal 9 ini, poin pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai permasalahan yang dihadapi, menyampaikan realisasi rencana tindak, terus menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap, lalu melakukan tindakan atau melaporkan hal yang ditetapkan oleh OJK. Lalu dalam hal selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan. Selain memenuhi ketentuan, bank selain bank sistemik ini wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan bank selain bank sistemik. Selanjutnya, dalam pasal 10 ini, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lama 10 hari sejak bank selain bank sistemik ini ditetapkan dalam pengawasan intensif. Lalu dalam pasal 11, rencana tindak action paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank selain bank sistemik ini, disertai jangka waktu penyelesaian. Lalu rencana tindak sebagaimana dimaksud ayat tadi dievaluasi oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Lalu dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh OJK, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama 5 hari kerja serta pemberitahuan penolakan. Lalu dalam pasal 12 ini, bank selain bank sistemik atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Rencana perbaikan permodalan harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPPM yang ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang ditentukan. Lalu rencana perbaikan permodalan bank selain bank sistemik dinilai oleh OJK yang jika rencana perbaikan permodalan bank selain bank sistemik ini ditolak, maka wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penolakan. Dalam pasal 13, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak, rencana permodalan sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ke-7 bulan berikutnya. Lalu ada realisasi rencana tindak atau realisasi rencana perbaikan permodalan memuat paling sedikit yaitu permasalahan bank selain bank sistemik, tindakan perbaikan yang telah dilakukan bank selain bank sistemik, lalu waktu pelaksanaan perbaikan. Dalam pasal 14 ini, bank selain bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif, yaitu membaik dan tidak memenuhi kriteria. Lalu penetapan sebagai bank selain bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Pada bagian ketiga ini, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus, yaitu pasal 15, bank selain bank sistemik ditetapkan OJK dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria berikut sesuai dengan pasal 5. Lalu penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ini diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik,
Penetapan status pengawasan khusus diberitakan oleh OJK kepada kepada LPS. Pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik memuat penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan bank selain bank sistemik. Dalam pasal 16 ini, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPPM atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan modal wajib dipenuhi bank selain bank sistemik dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 5. Dalam pasal 17 ini, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Tindakan pengawasan ini meliputi yaitu melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan sejumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia Syariah, lalu sertifikat deposito Bank Indonesia, lalu surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank atau surat negara, lalu melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar 10% atau lebih, lalu PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dan struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK, lalu memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistemik kurang dari 10% kepada OJK. Dalam pasal 18 ini, selain tindakan pengawasan, OJK berwenang memerintahkan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Lalu dalam pasal 19 ini, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada OJK yang pertama adalah laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif, lalu rincian aset produktif yang dikelompokkan dalam berdasarkan kualitas, lalu peringkat komposit, tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini, lalu informasi dan dokumen mengenai yang pertama daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan sesuai nilai nominal, lalu yang kedua daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban bank selain bank sistemik kepada pihak terkait, lalu yang ketiga informasi lain yang diperlukan oleh OJK. Selanjutnya, laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank selain bank sistemik selain penyertaan modal sementara dalam restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Lalu, laporan struktur terkini kelompok usaha terkait bank selain bank sistemik termasuk badan hukum pemegang saham bank selain bank sistemik sampai dengan ultimate shareholder. Lalu, laporan proyek arus kas untuk jangka waktu 1 bulan mendatang atau berdasarkan periode. Laporan lain yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK. Laporan wajib disampaikan oleh OJK paling lama 3 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus. Dalam pasal 20 ini berisi OJK membatasi kegiatan usaha dalam pengawasan khusus paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila yang pertama OJK menilai kondisi bank selain bank sistemik semakin memburuk, lalu terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah,
Pembatasan kegiatan usaha diberitahukan oleh OJK kepada bank selain bank sistemik dan LPS. Lalu, dalam pasal 21, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha dapat diumumkan pada situs OJK. Lalu, pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus disertai dengan yang pertama, alasan pembatasan kegiatan usaha. Yang kedua, tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik atau larangan yang diperintahkan oleh OJK. Bank selain bank sistemik yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus diumumkan OJK pada situs OJK. Lalu pasal 22 yaitu bank selain bank sistemik wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha yang dikenakan pembatasan dan perintah yang ditetapkan oleh OJK. Untuk pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor ini wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha. Lalu dalam pasal 23, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus tidak dapat disehatkan apabila yang pertama, jangka waktu belum terlampaui namun kondisi bank selain bank sistemik menurun sehingga rasio KPPM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% dan atau rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu jangka waktu yang terlampaui yaitu rasio KPPM selain bank sistemik kurang dari 8% dan rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank sistemik. Bank selain bank sistemik. Lalu pasal 24 dalam hal selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistemik yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan. Lalu LPS untuk memperoleh keputusan penyelesaian bank selain bank sistemik dimaksud dalam pasal 25 ini berisi bank selain bank sistemik yang diselamatkan oleh LPS tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan. Bank selain bank sistemik yang diselamatkan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Lalu selanjutnya pasal 26 yaitu dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank atau selain bank sistematis, OJK melakukan pencabutan izin usaha selain bank sistematik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Selanjutnya adalah bab yang ketiga, bank sistemik. Bagian pertama yaitu bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Lalu dalam pasal 27 dalam hal bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, bank sistemik wajib melakukan yang pertama adalah menerapkan rencana aksi untuk permasalahan keuangan, menyampaikan rencana tindak kepada OJK untuk setiap permasalahan. Tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah perbaikan yang dilaksanakan bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah. Lalu bagian yang kedua, bank sistemik dalam pengawasan intensif, yaitu dalam pasal 28, bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dan dalam hal memenuhi kriteria. Lalu bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif diberitahukan
Diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai penetapan bank sistemik dalam pengawasan intensif, lalu penetapan perpanjangan jangka waktu bank sistemik, lalu disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank sistemik. Selanjutnya adalah pasal 29, yaitu bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif wajib menerapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan dan menyampaikan rencana tindak untuk mengatasi selain permasalahan keuangan. Bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Lalu, untuk ketentuan penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak wajib mengacu pada ketentuan dalam POJK. Selanjutnya adalah pasal 30, yaitu bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi dan rencana tindak wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dalam pasal 8 ayat 2. Lalu dalam pasal 31, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Lalu dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, penilaian aset atau kewajiban, bank sistemik dan pengawasan intensif dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Selanjutnya adalah pasal 32. Pasal 32 ini membahas bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria yang tidak membaik. Lalu penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Selanjutnya, pemberitahuan penetapan bank sistemik yang tidak lagi berada dalam intensif dimaksudkan karena permasalahan solvabilitas disampaikan juga kepada LPS. Lalu bagian yang ketiga, bank sistemik dalam pengawasan khusus. Pasal 33 ini, bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria. Dalam pasal 34 ini, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan. Pasal 35, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik. Lalu pemberitahuan kepada bank sistemik disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan bank sistemik. Selanjutnya, penetapan bank sistemik dan pengawasan khusus ini diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Pasal 36 ini dalam hal bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan, OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan bank sistemik dalam pengawasan khusus. Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, LPS dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah berkoordinasi dengan OJK. Lalu dalam pasal 37, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPPM dan kewajiban pemenuhan GWM sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu penambahan wajib dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 38, yaitu bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan diperintahkan OJK. Lalu bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan data informasi kepada OJK.
Dalam pasal 39, OJK meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria yaitu jangka waktu belum terlampaui namun rasio KPPM sama dengan atau lebih dari 4% namun kurang dari 8%, dan OJK menilai bank sistemik sudah tidak dapat disehatkan. Lalu rasio GBM dalam rupiah sama dengan nilai tidak dapat diselesaikan dalam sesuai dengan jangka waktu yang terlampaui yaitu rasio KPPM sistemik kurang dari 8%, lalu rasio GBM kurang dari rasio yang ditetapkan GBM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank sistemik. Lalu OJK meminta penyelenggaraan rapat EKSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus. Dalam pasal 40 ini, bank sistemik dalam pengawasan khusus diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan UU mengenai lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahukan kepada bank sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut. Bab yang keempat ini adalah ketentuan lain-lain yaitu pasal 41 yaitu penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK disampaikan kepada OJK dengan alamat yang pertama Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah atau kantor regional OJK di Jakarta bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah Jakarta. Lalu kantor regional atau kantor OJK setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah daerah Jakarta. Bab yang kelima ini adalah sanksi, yaitu pada pasal 42 bagi bank yang melanggar ketentuan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 52 UU nomor 50 pasal 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu berupa teguran tertulis dan atau pemberhentian anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank. Lalu bab yang ke-6 adalah pasal 43 saat peraturan OJK ini mulai berlaku jangka waktu bagi bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh OJK. Bab yang ketujuh adalah ketentuan penutup. Selesai sudah perjumpaan kali